Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri dari kelas 16. Di sini saya akan menyelesaikan ulangan harian saya yang kedua, mata pelajaran sosiologi. Nah, di sini saya telah memprint soal-soal yang telah diberikan. Nah, langsung saja kita masuk kepada terhadap soal yang pertama. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 2. Tidak dapat dilakukan dengan alat perantara. 3. Adanya dimensi waktu masa kini, masa lalu, dan masa depan. 4. Dapat menggunakan simbol atau lambang untuk melakukan komunikasi. 5. Hanya dapat dilakukan hanya individu dan individu. Ciri-ciri interaksi sosial yang ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 3, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar menurut saya itu B 1, 3, dan 4. Soal yang kedua, yaitu interaksi sosial dapat terjadi antar individu dan kelompok. Adapun contoh interaksi sosial tersebut dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh pernyataan A. Ratu mengerjakan tugas menggunakan laptop milik kakaknya. B. Pakmal menjelaskan rancangan kegiatan bakti sosial kepada para penitia. C. Bu Putri bercakap-cakap dengan Bu Ina melalui telepon seluler. D. Beberapa anggota OSIS berdiskusi dengan beberapa guru. E. Aul berteriak-teriak memanggil sambil mencari adiknya. Jawaban yang benar menurut saya yaitu B. Pakmal menjelaskan rancangan kegiatan bakti sosial kepada para panitia. Soal yang ketiga yaitu orang tua yang baik selalu mengajarkan anaknya menjadi pribadi yang baik. Pak Fahrul selalu mengajarkan anaknya untuk bersikap jujur dan bersedia mengakui kesalahannya. Fungsi nilai berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Mengarahkan seseorang dalam bertingkah laku, B. Meningkatkan soliditas dalam lingkungan masyarakat, C. Menentukan harga dan kelas sosial dalam masyarakat, D. Membatasi perilaku masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, E. Memberi motivasi kepada seseorang untuk bergantung kepada orang lain. Jawaban yang menurut saya benar yaitu A. Mengarahkan seseorang dalam bertingkah laku. Soal yang keempat yaitu Safa dikenal sebagai anak yang disiplin dan sopan. Akan tetapi sikap Safa mulai berubah sejak ia pindah sekolah dan bergaul dengan teman-teman barunya. Ia menjadi pembangkang dan sulit diatur. Ia juga sering berbicara kasar kepada orang lain, bahkan berani membantah nasihat orang tuanya. Faktor pembentuk kepribadian berdasarkan ilustrasi adalah A. Kondisi budaya, B. Kondisi biologis, C. Kondisi geografis, D. Pengalaman pribadi, E. Lingkungan kelompok. Jawaban yang menurut saya benar yaitu E. Lingkungan kelompok. Soal yang kelima yaitu setelah menjadi sarjana ekonomi, Fatur bekerja sebagai karyawan salah satu bank swasta di kotanya. Oleh karena itu, Fatur berkepribadian supel dan ramah. Ia mudah menjalin komunikasi dengan teman-teman satu tim. Fatur juga mampu menyesuaikan diri dengan anggota tim lainnya. Ilustrasi tersebut menunjukkan tujuan sosialisasi, yaitu A. Mengajarkan nilai dan norma kepada karyawan baru, B. Membantu individu untuk beradaptasi di lingkungan sosial, C. Menanamkan nilai dan norma dalam kelompok, D. Mencegah terjadinya perilaku menyimpang, E. Menciptakan integrasi dalam masyarakat. Jawaban yang benar menurut saya itu B. Membantu individu untuk beradaptasi di lingkungan sosial. Soal yang keenam yaitu masyarakat di kota-kota besar seperti di Surabaya berasal dari berbagai latar belakang kebudayaan. Sikap etnosentrisme pun dapat muncul dalam pergaulan sehari-hari. Sikap yang mampu meredam munculnya etnosentrisme saat berinteraksi ditunjukkan oleh pilihan A. Melarang kegiatan sosial berbasis perkumpulan kelompok, B. Mengadakan kegiatan forum komunikasi untuk mendorong solidaritas warga, C. Memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kelompok yang memiliki kesamaan etnik, D. Membuat lokalisasi etnik untuk meminimalisasi kontak budaya dengan kelompok lain. E. Menonjolkan identitas kelompok untuk saat berinteraksi untuk menunjukkan kekuatan kelompok.
Jawaban yang benar menurut saya itu B, mengadakan kegiatan forum komunikasi untuk mendorong soliditas warga. Soal yang ketujuh yaitu kelompok-kelompok masyarakat memiliki beragam ciri khas, termasuk masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan. Masyarakat pesisir identik dengan profesi nelayan, adapun masyarakat pegunungan identik dengan profesi petani. Perbedaan profesi tersebut dipengaruhi oleh A, tingkat ekonomi, B, letak geografis, C, pendidikan, D, ideologi, E, iklim. Jawaban yang benar menurut saya itu B, letak geografis. Soal yang ke-8 yaitu perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, ibu-ibu desa Poleondro mengadakan perkumpulan PKK setiap hari Sabtu. 2. Para penonton di lapangan sangat antusias ketika bola mendekati gawang. C. Masyarakat desa Congko setiap hari menjadwalkan siskamling bergilir. 4. Pemadam kebakaran di mal disaksikan ratusan masyarakat. 5. Gotong royong masih menjadi cara khas dusun Ajangalung dalam membangun rumah warganya. Berdasarkan pernyataan tersebut, kelompok Geminskaf ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, E 3, dan 4, dan 5. Jawaban yang benar menurut saya itu C 1, 3, dan 5. Soal yang ke-9 yaitu kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat terbentuk karena beberapa faktor. Pernyataan berikut menunjukkan kelompok yang terbentuk didasarkan persamaan keturunan, yaitu A. Mahasiswa pecinta lingkungan mengadakan kegiatan rafting di Sungai Elo. B. Masyarakat pecinan di Magelang beramai-ramai mengadakan kegiatan jalan sehat. C. Serikat buruh karet mengadakan demonstrasi meminta kenaikan upah pada pemimpin perusahaan. D. Ikatan Dokter Gigi di Lekok Sumawe mengadakan pemeriksaan gigi gratis di sekolah dasar. E. Kelompok nelayan dan para pecinta laut mengadakan kegiatan bersih pantai tiap sebulan sekali. Jawaban yang benar menurut saya itu B. Masyarakat pecinan di Magelang beramai-ramai mengadakan kegiatan jalan sehat. Soal yang ke-10 yaitu perhatikan ciri-ciri kelompok berikut. 1. Bentuk kegiatan tidak mendapat perhatian dari publik. 2. Memiliki kepentingan yang sama. 3. Pemenuhan kebutuhan anggota tidak mengganggu aktivitas dan kepentingan publik. Beberapa ciri tersebut menunjukkan kelompok sosial yang disebut A. Paguyuban, B. Outgroup, C. In-group, D. Volunteer, E. Acuan. Jawaban yang benar menurut saya itu D. Volunteer. Soal yang ke-11. Wesa menggemari acara debat politik menjelang pemilihan kepala daerah. Wesa merasa senang ketika pasangan calon kepala daerah kesukaannya naik panggung. Wesa yakin akan memilih pasangan calon kepala daerah tersebut. Wesa merasa visi, misi, dan pembawaan pasangan calon tersebut luar biasa. Faktor yang memengaruhi interaksi sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Simpati, B. Empati, C. Imitasi, D. Sugesti, E. Identifikasi. Jawaban yang benar menurut saya itu D. Sugesti. Soal yang ke-12 yaitu perhatikan beberapa contoh berikut. 1. Sekelompok orang mengantri membeli tiket kereta api di loket stasiun. 2. Kelompok EKJ SMA 1 Bone mengikuti pawai festival budaya. 3. Sekelompok warga menolong korban kecelakaan. B. Persatuan Guru Republik Indonesia menghadiri rapat koordinasi di Yogyakarta. 5. Orang-orang menyaksikan konser di alun-alun. Contoh kerumunan yang tepat ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar menurut saya yaitu C 1, 3, dan 5. Soal yang ke-13. Keberadaan kelompok relawan berperan dalam menstabilkan kehidupan sosial masyarakat. Kelompok ini berkembang dalam bidang berbeda-beda seperti pendidikan, sosial, politik, dan lingkungan. Latar belakang terbentuknya kelompok-kelompok sosial tersebut adalah A. Persamaan kepentingan masyarakat sama, B. Kesejahteraan masyarakat kurang memadai, C. Peran lembaga tidak berjalan maksimal, D. Perbedaan keahlian masyarakat, E. Peningkatan jumlah penduduk. Jawaban yang benar menurut saya itu A. Persamaan kepentingan masyarakat sama. Soal yang ke-14 yaitu kepala desa menuju mimbar untuk berpidato terkait acara 17-an.
Warga segera memadati pinggir panggung untuk mendengarkan pidato. Beberapa anak ikut berlarian menyaksikan pidato tersebut. Seseorang tampak mempersiapkan pengeras suara yang akan digunakan kepala desa berpidato. Kepala desa setempat melambaikan tangan kepada warga, kemudian warga membalas dengan lambaian tangan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial adalah A. Anak-anak berlarian saat mendengarkan pidato, B. Kepala desa dan warga saling melambaikan tangan, C. Petugas mempersiapkan pengeras suara yang akan digunakan, D. Warga memadati pinggir panggung untuk mendengarkan pidato, E. Kepala desa menuju mimbar untuk berpidato terkait acara 17-an. Jawaban yang benar menurut saya itu B. Kepala desa dan warga saling melambaikan tangan. Soal yang ke-15. Salah satu interaksi sosial adalah terdapat dimensi waktu. Contoh interaksi sosial dengan ciri tersebut adalah A. Ibu guru menyiapkan spidol untuk mengajar pagi ini, B. Akila membaca buku di teras rumah setiap sore, C. Bu Nilam rajin menyiram bunga anggrek pada pagi hari, D. Yusuf dan temannya bermain sepak bola tadi sore di lapangan desa, E. Pak RT merancang dan menetapkan program-program di wilayahnya. Jawaban yang benar menurut saya itu D. Yusuf dan temannya bermain sepak bola tadi sore di lapangan desa. Soal yang ke-16. Adinda selalu merasa minder saat melakukan presentasi di depan kelas. Ulia memberikan motivasi kepada Adinda agar berani. Akibat dorongan tersebut, Adinda mampu mengatasi rasa mindernya. Hubungan interaksi sosial dengan motivasi yang berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Ulia melakukan interaksi sosial dengan memberikan motivasi, B. Adinda melakukan interaksi sosial dengan memberikan motivasi, C. Perasaan minder mendorong Adinda melakukan interaksi sosial, D. Interaksi sosial antara Ulia dan Adinda menyebabkan terciptanya motivasi, E. Adinda dan Ulia melakukan interaksi sosial dengan saling memberikan motivasi. Jawaban yang benar menurut saya yaitu A. Ulia melakukan interaksi sosial dengan memberikan motivasi. Soal yang ke-17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ketua PKK memberikan sosialisasi tentang manfaat imunisasi kepada ibu-ibu. 2. Humaira meminta maaf kepada Hasyifa karena tidak sengaja merusak mainannya. 3. Nanda melakukan penelitian sosial bersama kelompoknya. 4. Akbar bermain kelereng di depan rumah bersama adiknya. 5. Seorang pengendara sepeda motor menanyakan arah jalan kepada polisi lalu lintas. Interaksi sosial antar individu ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5, E, 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar menurut saya itu D, 2, 4, dan 5. Soal yang ke-18, terjadi antrian panjang masyarakat yang ingin membeli BBM. Antrian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerumunan karena A. Hubungan antar orang bersifat formal dan memiliki tujuan bersama, B. Setiap orang mengetahui tugas dan perannya masing-masing. C. Bersifat sementara dan dapat membubarkan diri kapan saja. D. Jumlah anggotanya banyak dan dapat dibentuk secara sengaja. E. Dilindungi badan hukum dan memiliki peraturan tegas. Jawaban yang benar menurut saya itu C. Bersifat sementara dan dapat membubarkan diri kapan saja. Soal yang ke-19 yaitu Alexandra bercita-cita menjadi seorang anggota boyband. Akan tetapi Diapati tidak lolos seleksi penerimaan anggota boyband di Jakarta. Saat ini Diapati hanya bisa mencatat penampilan, gaya bicara, bahkan gaya rambut anggota boyband. Kelompok boyband bagi kehidupan Diapati sebagai bentuk kelompok A. Formal, B. In-group, C. Out-group, D. Referensi, E. Membership. Jawaban yang benar menurut saya itu D. Referensi. Soal yang ke-20 yaitu hubungan sosial dapat menimbulkan dampak dalam masyarakat. Yang tidak termasuk dampak dari hubungan sosial tersebut adalah A. Terjadinya asimilasi dan akulturasi, B. Mendorong inovasi, C. Menciptakan hambatan sosial, D. Menciptakan konflik, E. Terjadi